Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah Sabtu 11 April 2020, adalah Sabtu Suci. Marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan warta kabar sukacita Tuhan hari ini. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Injil Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalib itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan. Dan segeralah pergi, katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepada kamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tahun lalu Bapak Uskup Agung Jakarta menulis di harian Kompas pesan Paskah. Dan saya masih ingat persis pesan Paskah beliau dan kisah yang beliau sampaikan. Saya kira pesan itu sangat aktual untuk kita renungkan dalam hari-hari ketika kita menghadapi pandemi corona dan sekaligus kita merayakan Tuhan yang bangkit. Dikisahkan demikian, ada seorang pemuda yang kelaparan datang ke sebuah kampung yang sedang bertikai. Ia datang ke sebuah rumah dan bertemu seorang ibu dan ia meminta makanan. Tetapi ibu itu menjawab, "Maaf, kami tidak bisa memberimu makan, sebab kami pun kesusahan akibat pertikaian ini." Lantas pemuda itu mengambil dari sakunya sebuah batu. Ia mengatakan, "Ibu, saya punya batu ajaib. Ibu siapkan saja panci besar dan air di dalamnya. Katakanlah kepada orang banyak bahwa kita akan makan makanan yang paling lezat hari ini.
Banyak orang yang mendengar menjadi penasaran dan berbondong-bondong datang untuk menyaksikan peristiwa itu. Lalu pemuda itu kembali mengatakan, "Sungguh sayang bila kita makan makanan yang lezat ini tanpa adanya sayur." Maka beberapa orang bergegas pulang dan berlomba-lomba untuk membawa sayur kepada sang pemuda itu. Lalu pemuda itu memasukkan sayur ke dalam panci yang telah berisi air. Tidak lama kemudian pemuda ini kembali berkata, Pasti masih kurang nikmat jika hanya sayur saja tanpa adanya daging dan rempah-rempah lainnya." Maka beberapa orang kembali ke rumah dan bergegas mengantar rempah-rempah, daging, dan mereka juga membawa buah-buahan. Setelah menunggu beberapa saat, sang pemuda itu mengatakan, sekarang masakan sudah jadi. Wanginya sudah tercium lezat. Marilah kita bersama-sama menikmatinya." Dan mereka semua makan dengan gembira dan bahagia. Inilah Paskah. Paskah adalah bela rasa Allah. Allah yang ingin berbagi kasih-Nya kepada manusia. Untuk itulah kita diajak meneladan Allah yang murah hati dengan berbagi dan berbela rasa. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kebangkitan Tuhan yang kita rayakan meninggalkan pengalaman kegembiraan dan sukacita. Marilah dengan penuh harapan di masa pandemi corona ini, kita tingkatkan semangat bela rasa, berbagi kegembiraan, berbagi sukacita, berbagi apa yang kita punya kepada mereka yang berkekurangan, dan tetap jaga kesehatan. Selamat Paskah dan Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.